نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini semuanya bersama-sama usaha. Yang duduk di depan berusaha, yang duduk di belakang juga berusaha. Yang tua usaha, yang muda juga usaha. Yang bicara juga berusaha, yang mendengarkan juga sama-sama berusaha. Kita duduk di sini bareng-bareng berusaha bagaimana ditolong oleh Allah sehingga bisa mengamalkan agama secara sempurna, yaitu 24 jam taat kepada Allah, 24 jam meninggalkan maksiat kepada Allah, 24 jam
taat kepada Allah, mengikuti yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apabila agama ini bisa diamalkan dengan sempurna, bukan hanya mengamalkan sebagian agama, tetapi mengamalkan agama dengan sempurna, maka akan datang macam-macam kebaikan, datang macam-macam keberkahan, datang macam-macam pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan agama secara sempurna, itulah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana para wali, kekasih-kekasihnya Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah, hidupnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, hidupnya dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan, selalu ditolong oleh Allah. Barokahnya mereka mengamalkan agama secara sempurna, barokahnya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, demikian pula setelah dunia, di akhirat mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan kebahagiaan-kebahagiaan. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak macam-macam kebaikan Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, mengamalkan agama sempurna, sungguh teliti dan hati-hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang bertakwa itu orang yang mengamalkan agama dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, dan dengan teliti dan hati-hati. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila agama ini diamalkan dengan sempurna, orang yang bertakwa, maka Allah janjikan semua masalahnya, semua kesulitannya, Allah akan datangkan makhraja, jalan keluar. Sebagaimana para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat, orang-orang soleh zaman dulu, mereka mengamalkan agama sempurna, lalu datang macam-macam masalah-masalah yang besar, tetapi betapa besarnya pun masalah yang datang kepada mereka, tetap saja yaj'al lahu makhraja, Allah datangkan jalan keluar. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, walaupun misalnya bumi seluruhnya jadi besi, kemudian langit seluruhnya jadi tembaga, asal orang itu betul-betul mengamalkan agama sempurna, asal betul-betul bertakwa, tetap Allah datangkan jalan keluar untuknya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masalah besar telah datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, manakala beliau mengamalkan agama sempurna. Ya muliakan, pada waktu itu beliau mengamalkan agama sendirian, tanpa kawan, tanpa teman, tanpa pembela, tanpa pendukung. Sak negeri mulai raja
prajurit sampai rakyat bahkan memusuhi, membenci Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ringkas cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap. Tidak salah apapun. Nabi Ibrahim itu tidak punya kesalahan apapun. Hanya Nabi Ibrahim itu mengamalkan agama saja. Jadi mengamalkan agama, tiba-tiba ditangkap, dimusuhi semua orang. Diikat tangannya, diikat badannya, diikat kakinya, diletakkan di atas tumpukan kayu yang tinggi menjulang, yang siap untuk dibakar di hadapan orang banyak sak negeri dengan dipermalukan. Maka disebutkan bagaimana malaikat matur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana hambamu Ibrahim, kekasihmu, keadaannya sedemikian rupa, terikat tangan, kaki, badan, mau dipermalukan di hadapan semua orang, dibakar. Sedangkan Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Coba kamu tanya, datanglah kepada Ibrahim, kamu tanya dia. Datang malaikat hujan nawarkan bantuan, malaikat angin nawarkan bantuan, malaikat nawarkan bantuan. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai malaikat, bahwa engkau adalah hambanya Allah, sebagaimana aku juga hambanya Allah, tidak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Yang menentukan semua keadaan Allah, yang menjadikan semua suasana Allah, yang datangkan manfaat Allah, yang menolak pergi madarat juga Allah. Tidak ada apapun bisa terjadi kecuali ditentukan oleh Allah. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah saja yang aku tunggu-tunggu pertolongan. Jadi pada waktu itu Namrud, orang-orang yang ada di situ mengerahkan seluruh asbab. Di waktu yang sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menafikan seluruh asbab. Apapun yang ada di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali ditentukan oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wahai pemuda, kalau kamu minta-mintalah hanya kepada Allah, kalau kamu berlindung, berlindunglah hanya kepada Allah. Karena ketahuilah, jika seluruh umat, seluruh makhluk bersepakat kompak hendak menghancurkan kamu, tidak akan terjadi kecuali apa yang ditentukan oleh Allah. Sebaliknya seluruh umat, seluruh makhluk kompak bersepakat hendak mengangkat, meninggikan kamu, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang ditentukan oleh Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya api dinyalakan, kayu membakar, membara, berkobar-kobar, menghanguskan, membakar semuanya. Orang-orang menjauh saking panasnya api. Tetapi di tengah-tengahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, jangankan kepanasan,
bahkan api sama sekali tidak membakar walaupun sehelai rambutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Utuh badannya, utuh wajahnya, utuh bajunya, utuh tubuhnya, semuanya utuh. Bahkan di tengah kobaran api, Nabi Ibrahim merasakan kelezatan dan kenikmatan. Ngalahkan nikmatnya malam pertama pengantin baru. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alna humul akhsarin. Tetap api, tetap menyala, tetap membara, tetap berkobar-kobar, tetap membakar, menghanguskan semuanya. Khusus untuk Nabi Ibrahim, api adalah dingin, sejuk, nikmat dan kebahagiaan. Maka muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau ngamalkan agama itu pasti ditolong oleh Allah. Kesulitannya kayak apa saja dikasih jalan keluar oleh Allah, karena ditolong oleh Allah. Dan karena tidak ada apapun di alam semesta ini terjadi kecuali ditentukan oleh Allah. Maka Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan, orang ngamalkan agama, dakwahkan agama, merjuangkan agama, hari-hari sibuk ngamalkan agama, hari-hari sibuk merjuangkan, dakwahkan agama, tetapi tidak yakin bahwa pasti ditolong oleh Allah, maka ini golongannya orang yang bernasib tidak baik. Ini golongannya orang yang bernasib tidak baik. Maka kita ini diperintahkan amalkan agama, dan bersamaan dengan itu yakin dengan ngamalkan agama ini akan datang macam-macam kebaikan, akan datang macam-macam pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang muliakan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman para nabi, para rasul juga begitu. Di zaman para sahabat juga demikian. Di Badar 313 orang baginda Nabi dan para sahabat, mereka berangkat ke Badar, niatnya tidak niat perang, tetapi hanya menghadang kafilah dagang, sehingga senjata seada-adanya, bahkan banyak yang tidak membawa senjata. Maka ketika mereka sampai di Badar, ternyata yang dijumpai bukan kafilah dagang, pasukan perang 1000 orang, 313, banyak yang tidak bawa senjata, banyak yang tangan kosong, ketemu dengan pasukan senjata lengkap 1000 orang. Jilu siji digunggung telu, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sampai sebagian sahabat itu bisik-bisik sama temannya, kita ini di Badar ini setor gulu ini caranya, ini setor nyawa ini. Masa kita tidak bawa senjata harus menghadapi 3 orang bersenjata, bagaimana ya? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ringkas cerita, setelah mereka bermusyawarah, setelah mereka satu kata, satu hati, kompak, setelah mereka ada sifat takwa, ada sifat taat, setelah mereka istighatsah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datang pertolongan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Allah kirimkan malaikat untuk membantu menolong para sahabat, sehingga akhirnya ringkasnya di Badar itu hakikatnya yang perang membunuh musuh-musuh itu
adalah para malaikat. Ya akan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menang mudah, menang besar. Mengapa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula di zaman-zaman masa-masa setelahnya. Pokoknya asal kita itu ngamalkan agama sempurna, asal kita itu ada sifat takwa, apapun kesulitan, apapun masalah, yaj'al lahu makhraja. Allah datangkan jalan keluar. Ditambah lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan datang rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini jangan hanya punya pemikiran, Pak, kalau tidak dari sawah bagaimana saya dapat rezeki? Kalau tidak dari toko bagaimana saya dapat makan? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang Allah datangkan rezeki dari toko, dari sawah, dari kantor, tetapi Allah juga berkuasa dan bahkan menjanjikan datangnya rezeki dari macam-macam jalan. Tidak kurang 70 pintu rezeki. Jadi kalau kita itu kok punya keyakinan kalau tidak dari sawah tidak makan, tidak dapat rezeki, itu sama dengan membuka satu pintu, menutup berpuluh-puluh pintu. Akhirnya yang datang itu kecil, rezekinya itu yang datang itu kecil. Silaturahim pintu rezeki, istighfar pintu rezeki, sholawat pintu rezeki, sedekah pintu rezeki. Begitu banyak, berbakti kepada orang tua pintu rezeki. Barang siapa ingin dapat keberkahan ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, ayah ibu. Barang siapa ingin dapat keberkahan rezeki, berbakti kepada kedua orang tua, ayah ibu. Barang siapa ingin dapat berkah ilmu, berkhidmat mencintai guru-guru. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak. Maka Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa alaihi salam, Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bukan dari kerja, bukan dari usaha, tetapi barokahnya takwa, mengamalkan agama sempurna. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tidak pernah kemana-mana, hanya di kamar saja, di ruangan dekat mihrabnya masjid, bahkan pintunya double sampai double 7, tidak pernah kemana-mana. Tetapi setiap kali Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam yang mendidik mengasuh Sayyidah Maryam masuk ke ruangannya Sayyidah Maryam, itu heran, ini ada makanan, rezeki, buah-buahan macam-macam, bahkan buah-buahan yang tidak pada musimnya. Dari mana ini? Ini dikirim dari Allah, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kata para ulama, orang itu kalau betul-betul bertakwa, walaupun tidak kemana-mana, Allah akan datangkan untuknya rezeki dari mana-mana. Tetapi kalau tidak mau mengamalkan agama, tidak ada sifat takwa, walaupun sudah kemana-mana, ke Hong Kong, ke Taiwan, Korea Selatan, kemana-mana, itu bisa
rezekinya tidak datang dari mana-mana. Kalaupun datang tidak ada barokahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, inilah barokahnya ngamalkan agama sempurna, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Kalau ada sifat takwa, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Kalau ngamalkan agama sempurna, takwa, maka nanti dosa-dosanya diampuni oleh Allah, pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan inilah sempurnanya hasil ngamalkan agama. Jadi sempurnanya hasil secara sempurna ngamalkan agama itu nanti kalau kita sudah sampai di akhirat. Di dunia Allah nampakkan kebaikan dan keberkahannya, tetapi belum 100%. 100% itu nanti akan kita lihat hasil ngamalkan agama, hasil berjuangkan agama kalau kita sudah di akhirat. Dan itulah orang yang paling cerdas, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Hidup di dunia yang dipikirkan akhirat. Hari ini pelajar-pelajar, pemuda-pemuda bercita-cita, tahun depan ingin ini, tahun depan ingin itu. Pedagang-pedagang punya cita-cita, ingin begini, ingin begitu. Petani, peladang bercita-cita, punya keinginan ini, punya keinginan itu. Ya lihatkan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak ada kepastian. Itu semuanya tidak ada kepastian. Bahkan termasuk yang sudah masang gambar di mana-mana. Menjelang menghadapi 2024, pilihlah saya. Gambarnya itu di mana-mana. Senyum. Padahal di rumah itu yang digambar itu belum tentu senyum itu. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Yang pasti untuk setiap orang yaitu bahwa akan datang masa pergi meninggalkan dunia. Itulah yang pasti untuk setiap orang yang hidup di dunia. Kepastian yang pasti untuk setiap orang yang tinggal di dunia adalah pergi meninggalkan dunia. Hari ini kita mendengar tetangga kita meninggal dunia, kawan kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, kerabat kita meninggal dunia. Akan datang satu masa yang pasti mereka mendengar kitalah yang pergi meninggalkan dunia. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan, orang hidup di dunia itu seperti sedang naik kapal besar, di mana kapal besar ini akan pergi menuju negeri kebahagiaan, negeri kenikmatan, negeri yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Pokoknya semua kenikmatan, semua kebaikan, semua kebahagiaan menuju di sana, di negeri itu. Tetapi di tengah perjalanan kapal ini singgah di satu pulau untuk ngisi bahan bakar, lalu penumpangnya turun untuk keperluan ini, keperluan itu, macam-macam. Oleh nakoda kapal itu dikasih tahu, silahkan kalau mau turun silahkan, tapi jangan lama-lama, ini nanti kapalnya akan berjalan lagi. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang sungguh-sungguh mendengar pesannya pimpinan kapal ini, tetapi ada orang itu yang tidak mau peduli. Neng kene dienak-enak nih, neng kapal ki mulai kangelan bangkean loro kabeh. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kapalnya berjalan. Yang mendengar naik kapal sampai ke tujuan,
sampai ke negeri kebahagiaan, negeri kenikmatan. Yang tidak naik kapal ingah-ingih keri ning pulau itu tadi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amir Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mimpin umat Islam, wilayahnya begitu luas, membentang dari Persia sampai Romawi, berpuluh-puluh negeri sekarang, berpuluh-puluh negara sekarang itu di bawah pimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi hidupnya itu sederhana, bajunya sederhana, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana. Ada gubernur datang laporan ke Madinah ke Sayyidina Umar, diajak makan bersama, disuguhi roti, kesulitan menggigit itu roti saking kerasnya, dicakoti ngele pol-polan saking atose. Amir Mukminin, apa ndak ada roti lain? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu usul supaya Sayyidina Umar itu dinaikkan gajinya. Bagaimana? Kalau kita kerja terus mendapat tawaran naik gaji bagaimana? Ini nusratullah ini. Barokahnya keluar 4 bulan. Maka orang-orang itu tidak berani nyampaikan, itu tidak berani. Ini usulan bagus ini. Sayyidina Umar itu ya, masa Amir Mukminin ngimami pernah lambat iqomah gara-gara nunggu satu-satunya baju yang dipakai kering dari dicuci. Amir Mukminin bajunya tuh wambal-tambal pirang-pirang. Akhirnya mereka matur kepada putri beliau Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau yang menyampaikan. Setelah disampaikan semuanya, maka Sayyidina Umar itu ganti bertanya kepada putrinya Sayyidah Hafsah yang dulu merupakan salah satu Ummul Mukminin, istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hafsah, bukankah kamu pernah mengalami dan masih ingat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sebulan itu dapurnya itu tidak ada api, hanya makan kurma dan air saja. Benar. Bukankah kamu pernah mengalami dan masih ingat bagaimana dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah 3 hari berturut-turut kok makan nikmat, makan kenyang itu. Benar. Jadi terus bertanya bagaimana kehidupan Nabi yang sederhana, bagaimana. Maka setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, wahai Hafsah, ketahuilah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan saya Umar bin Khattab ini ibaratnya 3 orang musafir. Musafir yang pertama lurus telah sampai ke tempat tujuan, mendapatkan kemuliaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Musafir yang kedua berjalan lurus sampai ke tempat tujuan, sukses dunia, sukses akhirat. Nah, saya ini musafir yang ketiga. Maka saya pun kalau ingin sukses dunia akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, harus mengikuti dan tidak merubah-rubah langkahnya musafir yang pertama, yang kedua. Lurus memandang akhirat, lurus memandang akhirat, ngamalkan agama untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Maka dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itulah kita niatkan bagaimana
sisa-sisa umur kita untuk lurus iman kepada Allah, lurus taat kepada Allah, lurus ngamalkan agamanya Allah, mengikuti tuntunan yang mulia baginda Rasulullah. Insyaallah ya. Maka ini semuanya akan mudah apabila ada suasana iman, suasana agama, suasana ingat kepada Allah, suasana ingat kepada akhirat, suasana sholat, suasana zikir, suasana ngaji, suasana ta'lim, suasana ikram, suasana saling mencintai di antara umat Islam, kumpul semata-mata karena Allah, pisah semata-mata karena Allah, suasana taat, suasana ninggalkan maksiat. Maka nanti kalau ada suasana iman, ada suasana agama, maka insya Allah akan mudah dan berbondong-bondong manusia datang kepada agama. Contohnya nek pas poso ngoten niku lho Pak. Nek pas poso niku napa masjid-masjid kok buwek kabeh niku napa? Arwah, sengi, semangat, awan poso kabeh. Mergane enten suasana. Bar bodoh kon poso 6 dina niku wabot rasane. Padahal Ramadan posone 30 dina enteng, bature pirang-pirang. Apalagi nanti kalau hari Idul Fitri, hari itu 1 Syawal itu pokoknya kabeh budal ning masjid sholat jamaah, hari mandi nasional, isin, kok sampai gak nyang nih kok, nek pas bodoh nih kok, wayahe salat ora budal nih isin karo bature, iki lho setahun pisan kok gak nyang. Lah, itu suasana seperti itulah yang dahulu di Madinah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Jadi kalau dengar hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, geruduk. Yang di sawah, yang di ladang, leren nyambut gawe budal ning masjid. Yang di toko, yang di pasar, leren perdagangane budal ning masjid. Maka sampai orang-orang munafik itu, itu asal hari terang, zaman itu belum ada listrik, belum ada PLN, belum ada lampu-lampu seperti sekarang, sehingga kalau zuhur, asar itu terang, maghrib nanti masih kelihatan, isya subuh gelap, tidak kelihatan. Maka orang-orang munafik itu kalau zuhur, kalau siang itu berangkat ke masjid, malu kalau sampai tidak berangkat ke masjid. Nanti kalau gelap malam, isya subuh, gak budal, gak konangan ya. Jadi sampai orang-orang yang aslinya itu tidak iman, orang munafik zaman itu kan aslinya tidak iman, itu pun malu kalau tidak berangkat ke masjid, malu kalau tidak sholat jamaah, malu kalau tidak ngamalkan agama. Itulah barokahnya kalau ada suasana agama. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk membentuk suasana agama? Yaitu kita hidupkan amalan dakwah, kita hidupkan amalan ta'lim, kita hidupkan amalan zikir ibadah, kita hidupkan amalan khidmat. Dimulai daripada menghidupkan amalan dakwah, masjid-masjid hidupkan amalan 2,5 jamnya, dakwah ta'lim istiqbalnya, musyawarah hariannya, taklimnya, jaulahnya. Demikian pula di rumah-rumah dihidupkan taklim, hidupkan amalan, hidupkan usaha dakwah, dan juga bersamaan dengan itu membentuk jamaah-jamaah. Maka jamaah-jamaah dari Madinah diberangkatkan ke seluruh penjuru.
akhirnya orang-orang di penjuru-penjuru dapat hidayah. Kemudian dari seluruh penjuru berbondong-bondong jamaah-jamaah datang ke Madinah. Insyaallah ya muliakan Allah SWT. Oleh karena itulah yang niat untuk keluar ke negeri jauh, Masya Allah, 1 tahun dulu ya, 1 tahun dulu. Yang niat keluar 1 tahun di jalan Allah, monggo Pak, Masya Allah, monggo. Sing niat medal setahun, tunggu di niki kembali. Berdiri untuk ke timur, ada selangnya setahun. 1 tahun Pak, masalah. Bismillah, kita kasih jalan, tengah kita buka masalah. Bismillah Pak. Setahun, monggo Pak. Yang 1 tahun yang akan berangkat atau masih punya sisa masa silakan berdiri masalah. 1 tahun silakan dari halaqah-halaqah yang sudah di markas. Silakan berdiri, bismillah, daftar lagi, tawaduk lagi ke sebelah timur insyaallah. Monggo Ustaz alumni sing badine setahun. Nggih. Termasuk kalau ada jamaah setahun yang di markas boleh berdiri. Sudah berangkat semuanya. Kemudian yang niat negeri jauh, monggo Pak. Yang silakan negeri jauh Pak, masalah. 1 jemaah sudah di markas berangkat ke Brunei insyaallah. Hari ini Senin. Ini di budalnya jamaah teng Brunei. Dari Kertas masalah, dari Kertas. Kemarin jamaah diberangkatkan ke Saudi Arabia, Mekah Madinah. Silakan dari Seragen 1 jemaah ke Mekah Madinah, silakan berdiri. Monggo Pak, yang niat negeri jauh, Masya Allah. Kasih jalan Pak, kasih jalan, buka jalan insyaallah. Silakan atau nama-nama lain yang berniat dari halaqah-halaqah silakan, kita akan berangkatkan jemaah sebanyak-banyaknya ke negeri jauh insyaallah. Terus niat IPB, monggo Pak, Masya Allah, niat IPB. Yang niat IPB. IPB di sana, IPB, sana. Kita niat dulu Pak, masalah. Kita niat dulu masalah. India, Pakistan, Bangladesh. Niat dulu sakniki mengke masalah budale dipun musyawarahaken. Silakan bismillah. Niat dulu masalah. Niat riyen Pak, berangkatnya nanti dimusyawarahkan insyaallah. Napa-napa niku sing penting niat. Wong mlebu swarga niku sing pokok mergo niate. Wong mlebu neraka nggih mergo niate. Dadi nek ngamalne agama niku namung swidak tahun 70 tahun. Niku mon mboten genep. Lah wong umure 70 tahun, ya. Baleke 15 tahun akeh ngamalne agama. Urung mengke dilongi bendina turune, bendina mangane, bendina guyone. Jadi kita ngamalkan agama di dunia itu mungkin kalau dihitung hanya 40 tahun mungkin. Tetapi kenapa setelah mati dimasukkan surga selama-lamanya? Karena niatnya taat kepada Allah selama-lamanya. Makanya oleh Allah dimasukkan surga selama-lamanya. Sebaliknya orang kafir itu durhakanya, maksiatnya, kafirnya itu juga hanya 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kenapa dihukum di neraka selama-lamanya? Karena niatnya kafir, niatnya maksiat itu selama-lamanya. Jadi penting nih. Imam Syafi'i rahimahullah ngendika amalan itu enten amalan ati, eneng amalan lisan, eneng amalan perbuatan. Lah sing lisan perbuatan itu butuh dumateng ati, niat. Tapi nek ati niku kadang kolol niku mboten butuh dumateng lisane perbuatane. Nah, pramila niat. Nggih, saiki sing niat 4 bulan dalam negeri, Pak. 4 bulan, 40 hari silakan. Bismillah berangkat. Bulan dalam negeri. Bismillah. Niat dulu Pak, berdiri dulu Pak, masyaallah. 4 bulan dalam negeri, monggo Pak. 4 bulan dalam negeri, masyaallah. Biasa atau jalan kaki silakan niat dulu masyaallah. 4 bulan jalan kaki, 4 bulan dalam negeri, monggo Pak. Masyaallah. Silakan Pak, silakan. Bismillah. Walaupun kemarin sudah daftar, kita sekarang daftar lagi, niat lagi, kuatkan lagi niat kita masalah.
Nanti 40 hari, kalau 40 hari pisan, 40 hari Masya Allah, silakan. 4 bulan nggih kena, 40 dina nggih kena. Monggo Pak. Minimal kita nanti gerak di kawasannya masing-masing Masya Allah, silakan. Niat dulu Pak. 40 hari Masya Allah. Niat dulu, 40 hari. Masya Untuk suksesnya nanti musyawarah Niki mengke 4 bulanan Masya Allah. tanggal 22, tanggal 23, 24 September niku enten musyawarah 4 bulanan. Dan mengke sing niat 4 bulan 40 hari mulai dina niki ngantos akhir September niku. Monggo Pak sing niat 4 bulan. Silakan Pak, Masya Allah. Bismillah. Silakan. Masya Allah. Sudah niat insyaallah ya. Mas Turah. Mas Turah, sing ajeng medal Mas Turah minggu niki. Monggo Pak, yang mau keluar Mas Turah minggu ini boleh berdiri untuk kumpul di Sebelah timur dengan Pak Haji sebelah Mustafa. timur. Nggih. Silakan Pak yang niat Mas Turah, baik 3 hari, 15 hari, 40 hari. Yang Silakan. mau keluar Mas Berbicara. Turah untuk minggu ini Silakan. 40 hari, 15 hari, 10 hari, 3 hari. Di sebelah Monggo, timur, sebelah sebelah Mas selatan, Turah, timur dan minggu ini. selatan. Silakan. Masya Allah, kembali Pak Musa berikan.